Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pendidikan agama Islam yang kelompok 6 yang beranggotakan Selvira, Najwa, Alif, dan Awa, dan saya sendiri. Next. Yang akan dibacakan oleh Alif. Dipersilahkan. Ya baik, jadi prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Nah, tentunya prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam merupakan bangunan ekonomi Islam yang didasarkan pada 5 unsur universal tauhid, yaitu pertama keimanan, keadilan, kenabian, dan juga pemerintahan, serta yang kelima adalah hasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hukum bunga bank. Islam telah melarang riba, usur atau bunga. Sebagaimana ayat di dalam Al-Quran yang melarang bunga diantaranya yaitu An-Nisa ayat 161 yang artinya yang disebabkan mereka memakan riba padahal sungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Selain itu, larangan riba juga dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39, Quran Surat Ali Imran ayat 130, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-279. Hukum bunga bank menurut hasil ijtihad dari NU berdasarkan prinsip khilafah yaitu haram dengan alasan jika yang ditanggungkan berupa harta dan syarat kompensasi berupa harta atau mal, maka termasuk kategori al-ghurdu kata Fa'an al-Ghurdi. Sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Dan boleh dengan alasan jika bank dianggap sebagai wakil kafalah bil ujrah dari pihak nasabah. Sehingga pihak bank berhak mendapatkan upah dengan syarat upah tersebut tidak memberatkan pihak nasabah atau ad'afan muda'afan. Hukum ini sesuai dengan fatwa MUI nomor 4 tahun 2004 mengenai kebolehan bunga bank ini juga hanya dikhususkan untuk pinjaman bank yang bersifat produktif, bukan konsumtif. Sementara Majelis Tajrih Bunga yang diperakasai oleh Muhammadiyah mengatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena adanya imbalan atau jasa yang diberikan oleh pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan. Tambahan imbal jasa itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sebelumnya. Next. Etika dalam bekerja. Bekerja adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian. Sedangkan menurut Syihab menyatakan bahwa kerja didefinisikan sebagai penggunaan daya. Manusia secara garis besar dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 daya pokok, yaitu daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup. Penggunaan salah satu dari daya tersebut akan melahirkan kerja atau amal. Makna bekerja bagi orang muslim adalah suatu upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan pikiran dan tenaga untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Atau juga dengan kata lain, bekerja bagi manusia adalah memanusiakan dirinya. Etika kerja Islami sebagai panduan dalam bekerja. Menurut Yosef, menuturkan bahwa etika dalam kerja Islami merupakan etika kerja yang bersumber pada syariah, dengan mendedikasikan pekerjaan sebagai sebuah ibadah dan kebajikan dalam hidup. Sedangkan menurut Rahman, menuturkan bahwa ada sejumlah indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur etika kerja Islami, yaitu kemalasan adalah musuh Islam, mendedikasikan diri pada kerjaan merupakan kebajikan, bekerja dengan baik akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, bersikap adil dan bijak di lingkungan kerja dibutuhkan untuk kesejahteraan bersama. Dalam bekerja,
seseorang harus memaksimalkan pekerjaan secara maksimal. Hasil dari sebuah pekerjaan bukanlah tujuan akhir, akan tetapi juga untuk mengembangkan diri dan berhubungan sosial. Hidup tidak bermakna tanpa kerja, menganggur dan membuang-buang waktu adalah perilaku yang kurang baik. Kreativitas dalam bekerja adalah sumber kebahagiaan dan prestasi. Pekerjaan memberikan kesempatan seseorang untuk hidup mandiri. Seseorang harus bekerja keras untuk memenuhi tanggung jawab, dan Islam menilai pekerjaan yang dilakukan berdasarkan niat dan bukan dari hasil akhir pekerjaan. Perintah bekerja. Salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk bekerja tercantum dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dalam bekerja, juga diharuskan untuk bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Karena Allah tidak akan merubah seseorang jika dia tidak berupaya sekuat tenaga untuk merubah dirinya sendiri. Sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tujuan bekerja di dalam Islam adalah untuk mencari ridho Allah, dan untuk mendapatkannya manusia harus bekerja secara halal. Sebab ketika manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, dirinya dan keluarganya, sejatinya hal tersebut adalah wujud ibadahnya kepada Allah SWT. Dalam Islam, rezeki yang kita peroleh juga tidak sepenuhnya milik sendiri, sehingga perlu dizakatkan, diinfakkan, atau disedekahkan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian yaitu tentang pembahasan tentang etos kerja Islami. Sebelumnya, etos kerja terdiri dari dua kata, yaitu etos dan kerja. Kata etos berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti sikap, kepribadian, karakter, watak, atau keyakinan atas sesuatu. Sedangkan kata kerja berarti usaha untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Nah, pengertian dari etos kerja Islami itu sendiri adalah upaya sungguh-sungguh setiap orang untuk mengerahkan semua kemampuannya, baik zahir maupun batin, untuk mencari rezeki yang halal sebagai bekal untuk mengabdi kepada Allah. Karakteristik dari etos kerja Islami sendiri yaitu ada menurut Al-Atas dan menurut Saproni. Menurut Al-Atas, etos kerja Islami ditandai dengan memiliki tekanan yang tanggung jawabnya langsung kepada Allah, jujur, kerja keras, hemat, disiplin waktu, dan penuh perhitungan. Sedangkan menurut Saproni, etos kerja Islami berkaitan dengan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, memiliki semangat bekerja dan beramal serta menjauhi sifat malas. Yang kedua, meninggalkan hal yang tidak produktif dan diganti dengan melakukan sesuatu yang produktif. Yang ketiga, bekerja dalam rangka mencari yang halal dan memberikan manfaat bagi sekitar sebagai bentuk ibadah. Kemudian yang terakhir, yaitu menjalankan etika bekerja yang terdiri dari sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Bisa next. Kemudian yaitu pembahasan tentang kemandirian hidup. Pengertian dari kemandirian yaitu merupakan kemampuan untuk mengelola semua yang dimilikinya sendiri. Hal ini mengenai untuk bisa mengetahui bagaimana mengelola waktu, berjalan, berpikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Kemudian dalam Islam, kemandirian berarti berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun keluarga, dan berupaya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain dengan cara meminta-minta atau berharap belas kasihan. Perintah untuk hidup mandiri dalam Islam yaitu karena seorang muslim haruslah dan wajib yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, namun merupakan kewajiban pula untuk menjemput rezeki yang telah diatur olehnya dengan cara bekerja atau memiliki profesi yang halal. Profesi yang baik menurut Islam adalah seluruh profesi yang halal. Selama pekerjaan itu halal, maka hal itu baik dalam pandangan Islam. Seorang muslim yang menggeluti profesi tertentu dan menghindari untuk meminta-minta kepada orang lain, berarti dia adalah menjaga harga diri dan kehormatannya. Pernyataan ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi,
Dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar, lalu menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, hal itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bisa next. Baik, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.